Momen Kuat Ma'ruf ngamuk di ruang sidang. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal diusir jaksa dari ruang sidang. Ada perlindungan terhadap ya itu yang penting ya. Sekali lagi kita khawatir, saya selalu khawatir, kita berterima kasih kepada aib itu terbuka, tidak hanya aib perkara ini kan. Kalau ini tetap dilakukan, saya khawatir jangan ngejar efisien waktu biar cepat disatukan semua, tapi ada yang dirugikan. Tuh lihat status duduknya aja, kita lihat status duduknya secara psikologis kan tidak seharusnya, padahal RR sama RE ini ya teman baik kan, tapi ya kalau kita akrab kan duduk juga gak begitu amat, setidaknya ada keakraban diskusi, apalagi tuh si KM tuh lihat secara psikologi hukum ya itu sangat beda sekali tuh akhirnya akhirnya tuker-tuker lagi tuh kan. Ini kenapa kan, itu ya ini karena kelainan tuh, karena salah juga, ini ngawur sidangnya sejak awal. Ini kan berbeda, tidak boleh begitu. Ini kan coba kita udah mengingatkan, akhirnya kan disuruh keluar yang dua. Karena ini secara psikologis bagi ini, saya sekali lagi mohon maaf dan sangat saya permohon maaf kali. Ini perlindungannya khusus, tidak dia diatur tidak hanya undang-undang kita, konvensi internasional loh mengatur itu. Penghormatan penghargaan terhadap JC itu ya sangat berarti, dan itu tidak hanya penelitian sekarang, penelitian itu udah jauh, data perkara banyak. Dia bisa bekerja sama, dia bisa membuka aib semua, itu bahasa sederhananya itu. Ketika dia bekerja sama membuka aib, tidak dapat, kita berbicara punishment agreement kan, punishment agreement itu untuk apa? Untuk motivasi. Nah jangan sampai motivasinya ini hancur gara-gara ini berarti artinya sidangnya akan dipisah, Kang Asep, kalau dua terdakwa lain tadi suruh keluar lagi. Mungkin satu sisa dulu, nanti duduk, nanti dan dua dimasukin lagi. Mungkin Oke. Tapi tampaknya kalau saya duga ini satu-satu dulu diperiksa sidang untuk dulu. Nah, ini hanya di muka aja, duduk sebelahnya, nanti udah dua dipanggil gitu. Ya panggil, ujungnya akan bersama juga gitu. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Kuat Ma'ruf tampak enggan duduk di sebelah Baradae saat berada di ruang sidang Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin 7 November 2022. Baradae menjadi terdakwa pertama yang memasuki ruang sidang dan duduk di kursi paling kiri yang menghadap majelis hakim. Kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal menyusul masuk ke ruang sidang. Kuat yang berjalan di depan Ricky tampak berhenti sesaat dan menatap ke arah Baradae sebelum akhirnya memilih menduduki kursi paling kanan. Kursi bagian tengah pun akhirnya diduduki oleh Ricky. Tiga terdakwa tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana kain berwarna hitam di sidang lanjutan pemeriksaan saksi hari ini. Setelah ketiganya duduk beberapa menit, seseorang jaksa penuntut umum berjalan ke depan mereka untuk meminta Kuat dan Ricky keluar dari ruang sidang. Tangan jaksa mengisyaratkan Ricky dan Kuat Ma'ruf harus berdiri dan berjalan ke arah pintu yang sebelumnya dilalui keduanya untuk memasuki ruang sidang. Baradae pun tampak kebingungan dan menoleh ke arah penasehat hukumnya, Roni Talapesi, yang sudah berdiri di sisi kirinya. Tangan Roni mengisyaratkan kliennya itu untuk tidak perlu mengikuti dua terdakwa lain yang telah berdiri dan keluar dari ruang sidang. Jaksa kemudian memberi syarat kepada Baradae untuk duduk di kursi tengah yang semula diduduki oleh Ricky. Tim JPU pun tampak berdiskusi ketika Kuat dan Ricky berjalan keluar dari ruang sidang. Diberitakan sebelumnya sidang kasus pembunuhan Brigadir J pekan keempat ini akan menggabungkan terdakwa Baradae dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Kuat Ma'ruf tampak enggan duduk di sebelah Baradae saat berada di ruang sidang Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin 7 November 2022. Baradae menjadi terdakwa pertama yang memasuki ruang sidang dan duduk di kursi paling kiri yang menghadap majelis hakim. Kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal menyusul masuk ke ruang sidang. Kuat yang berjalan di depan Ricky tampak berhenti sesaat dan menatap ke arah Baradae sebelum akhirnya memilih menduduki kursi paling kanan. Kursi bagian tengah pun akhirnya diduduki oleh Ricky. Tiga terdakwa tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana kain berwarna hitam di sidang lanjutan pemeriksaan saksi hari ini. Setelah ketiganya duduk beberapa menit, seseorang jaksa penuntut umum berjalan ke depan mereka untuk meminta Kuat dan Ricky keluar dari ruang sidang. Tangan jaksa mengisyaratkan Ricky dan Kuat Ma'ruf harus berdiri dan berjalan ke arah pintu yang sebelumnya dilalui keduanya untuk memasuki ruang sidang. Baradae pun tampak kebingungan dan menoleh ke arah penasehat hukumnya, Roni Talapesi, yang sudah berdiri di sisi kirinya.
Tangan Roni mengisyaratkan kliennya itu untuk tidak perlu mengikuti dua terdakwa lain yang telah berdiri dan keluar dari ruang sidang. Jaksa kemudian memberi syarat kepada Baradae untuk duduk di kursi tengah yang semula diduduki oleh Ricky. Tim JPU pun tampak berdiskusi ketika Kuat dan Ricky berjalan keluar dari ruang sidang. Diberitakan sebelumnya, sidang kasus pembunuhan Brigadir J pekan keempat ini akan menggabungkan terdakwa Baradae dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Kuat Ma'ruf tampak enggan duduk di sebelah Baradae saat berada di ruang sidang Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin 7 November 2022. Baradae menjadi terdakwa pertama yang memasuki ruang sidang dan duduk di kursi paling kiri yang menghadap majelis hakim. Kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal menyusul masuk ke ruang sidang. Kuat yang berjalan di depan Ricky tampak berhenti sesaat dan menatap ke arah Baradae sebelum akhirnya memilih menduduki kursi paling kanan. Kursi bagian tengah pun akhirnya diduduki oleh Ricky. Tiga terdakwa tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana kain berwarna hitam di sidang lanjutan pemeriksaan saksi hari ini. Setelah ketiganya duduk beberapa menit, seseorang jaksa penuntut umum berjalan ke depan mereka untuk meminta Kuat dan Ricky keluar dari ruang sidang. Tangan jaksa mengisyaratkan Ricky dan Kuat Ma'ruf harus berdiri dan berjalan ke arah pintu yang sebelumnya dilalui keduanya untuk memasuki ruang sidang. Baradae pun tampak kebingungan dan menoleh ke arah penasehat hukumnya, Roni Talapesi, yang sudah berdiri di sisi kirinya. Tangan Roni mengisyaratkan kliennya itu untuk tidak perlu mengikuti dua terdakwa lain yang telah berdiri dan keluar dari ruang sidang. Jaksa kemudian memberi syarat kepada Baradae untuk duduk di kursi tengah yang semula diduduki oleh Ricky. Tim JPU pun tampak berdiskusi ketika Kuat dan Ricky berjalan keluar dari ruang sidang. Diberitakan sebelumnya, sidang kasus pembunuhan Brigadir J pekan keempat ini akan menggabungkan terdakwa Baradae dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Kuat Ma'ruf tampak enggan duduk di sebelah Baradae saat berada di ruang sidang Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin 7 November 2022. Baradae menjadi terdakwa pertama yang memasuki ruang sidang dan duduk di kursi paling kiri yang menghadap majelis hakim. Kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal menyusul masuk ke ruang sidang. Kuat yang berjalan di depan Ricky tampak berhenti sesaat dan menatap ke arah Baradae sebelum akhirnya memilih menduduki kursi paling kanan. Kursi bagian tengah pun akhirnya diduduki oleh Ricky. Tiga terdakwa tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana kain berwarna hitam di sidang lanjutan pemeriksaan saksi hari ini. Setelah ketiganya duduk beberapa menit, seseorang jaksa penuntut umum berjalan ke depan mereka untuk meminta Kuat dan Ricky keluar dari ruang sidang. Tangan jaksa mengisyaratkan